saya sudah online sekarang. Saya lagi sementara memperhatikan Bapak ini lewat web ini. Ya, dokumen saya lagi kirim Bapak. Oke Bapak, kami tunggu dokumennya. Oh, iya. Suara kami jelas Pak ya? Kami juga sedang mencoba untuk sambung dengan peserta yang lain Pak, jadi mohon bersabar untuk menunggu Pak. Oke. Saya perhatikan teleponnya, mohon Bapak berinteraksi lewat komputer Bapak di sana Pak. Sebentar Mbak, sebentar ini saya mau berikan penjelasan terkait dengan modul saya Mbak. Oh iya, bagaimana Pak? Jadi Mbak itu menurut saya itu materi saya modul 2 itu sepertinya tidak lengkap Mbak. Jadi sebenarnya kalau saya untuk sebenarnya kan tidak sama dengan teman yang saya. Jadi mungkin saya sebagai pesertanya saja sambil mengikuti diskusi saya begitu. Pokoknya saya matikan, Bapak bisa berinteraksi lewat webinar langsung ya Pak. Suara Bapak sudah terdengar dengan kami di sini. Iya, suara Bapak sudah jelas sekali di sini. Terima kasih Pak. Silakan berinteraksi di webinar ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Simpson. Bapak masih bisa mendengar kami Pak ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mewakili ekonomi dan bisnis di Papua. Ya, yang berikut saya sampaikan pemahaman saya juga kepada Pak Sahid dan teman-teman Pak Iskandar terkait dengan materi administrasi. Yang pertama, bahwa materi ini pada beberapa pertemuan yang lalu yang pertama saya hanya mendownload sejumlah materi terkait dengan modul 1, sementara modul 2 itu tidak lengkap. Saya download semuanya, sehingga di tugas-tugas pekerjaan yang terakhir tidak selengkap seperti mungkin teman-teman yang lain. Jadi dalam PowerPoint ini saya buat berdasarkan pertanyaannya saya dapat. Saya berikan kode M1 I1, artinya M1 pertanyaan pertama. Kalau slide di bawah ini saya langsung merujuk kepada pertanyaannya saya dapat. Jawabannya saya dapat. Bagus. Jadi bagian pertama terkait dengan pertanyaan pertama, fakultas dan seterusnya menyusun strategi kebijakan untuk merespon tantangan yang dimaksud. Jadi ini adalah jawaban yang saya berikan bahwa pertama bahwa Fakultas Ekonomi melalui instruksi rektor dalam rangka penyusunan master plan pengembangan fakultas. Jadi ini Pak bahwa terkait dengan dalam rangka merespon tantangan yang global ini, maka ada kebijakan rektor dari Universitas Papua untuk menginstruksikan kepada setiap fakultas yang ada di Universitas Papua untuk segera melakukan pengembangan setiap fakultas dengan menyusun master plan, master plan di setiap fakultas dalam rangka mengantisipasi tentang ini. Kemudian yang bagian yang kedua, apakah fakultas yang ada bentuk dalam rumus dan fisik yang sesuai dengan bulan sumber daya fakultas. Jadi ini kita berpegang dari universitas bahwa UNIPA mempunyai pola ilmiah pokok, yaitu pertanian dan konservasi sumber daya alam. Sehingga di setiap fakultas itu kami breakdown bagaimana setiap fakultas itu mengarah kepada pola ilmiah pokok dari Universitas Papua. Seperti yang ada dalam slide ini. Untuk kita Fakultas Ekonomi, kita memiliki visi 10 tahun ke depan, yaitu menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan SDM yang menguasai teknologi, cerdas, kompetitif, bisnis untuk melanjutkan pembangunan
yang berbasis sumber daya alam Ya. yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu pertanyaan pertama dan kedua. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah sistem kontraktual yang sisi Anda ini sudah mengarah pada akademi performance based management Ya. yang diterbitkan oleh adanya pimpinan keilmuan? Nah, ini saya membuat dalam tabel seperti ini, Pak. Ya. Ya. Saya Bisa kita baca. Ya. ada elemen penciri, kemudian sudah dan seterusnya ya. Jadi seperti yang ada pada slide ini, Bapak, Ya. ukurannya apa yang kita sudah melakukan atau belum, memang kita melakukan. Jadi ukurannya adalah mulai visi dan misi, kemudian dalam kurikulum kita berbasis kompetensi, dan ini tercermin juga di dalam laboratorium yang kita bagi di dalam tiga laboratorium, tiga lab, yaitu laboratorium penggunaan, manajemen dan administrasi, di mana konsentrasi keilmuan dari setiap dosen itu terkonsentrasi di laboratorium. Kemudian yang berikutnya, elemen kunci yang kedua membangun sistem manajemen untuk mewujudkan support daya. Nah, jadi tercermin di dalam OTK fakultas. OTK fakultas itu sudah mencerminkannya. Kemudian yang ketiga adalah mensupport dosen sebagai garda terdepan untuk kemajuan akademik. Nah, ini benar, ini ukurannya adalah kuantitas dosen pelaksana tindakan. Jadi kita lihat dari sejumlah dosen yang terlibat di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang berikut, yang keempat, ini adalah membawa karakter supervisor dengan memanage sumber daya strategis fakultas ke dalam bentuk sistem manajemen. Jadi dalam pengembangannya, Bapak lihat di mana dalam terproporsi tridharma perguruan tinggi per dosen 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Bagus. Yang berikut, apakah pemimpin struktural di institusi Anda sudah berperan secara optimal sebagai super leader? Jika sudah, apa ukurannya? Jadi ini kita buat seperti ini. Memang dalam penjelasan itu seperti elemen penciri pertama. Ini menurut yang saya amati sejauh kita berkembang kurang lebih 14 tahun, kita baru Pak, ini sudah berjalan, tapi masih terikat kepada birokrasi. Mengapa saya katakan begini? Karena yang pertama, kita di fakultas ini sumber daya kita sangat terbatas, jumlah dosen terbatas. Kita sekitar 45 dosen yang terbagi ke dalam ketiga jurusan, sehingga memang benar kita terikat pada birokrasi. Kemudian yang kedua, elemen penciri kedua, ini sudah berjalan. Tetapi kalau kita rinci berdasarkan tridharma, penelitian ini belum mengarah sepenuhnya kepada basis disiplin keilmuan dan sebagainya. Jadi saya berikan contoh, jadi misalnya ada sebuah penelitian, ada penelitian yang kita terpaksa harus dilibatkan di dalam karena kekurangan misalnya sumber SDM. Sehingga kalau kita rinci seperti ini memang belum terlalu seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya potong sebentar Pak Simpson. Supervisor memimpin anggota. Halo Pak Simpson, saya potong sebentar. Saya dengar. Karena waktunya terbatas, mungkin Pak Simpson menjelaskannya tidak satu persatu, tapi secara umum begitu Pak Simpson. Silakan Pak Simpson. Biar nanti ada waktu untuk interaktif dengan fasilitator di sini dan ada partisipan di sini. Silakan. Jadi memang Pak, secara keseluruhan memang apakah kita bentuk daripada seperti yang kita lihat pada saat ini. Menurut saya mengambil kesimpulan bahwa secara khusus kita di UNIPA, Fakultas Ekonomi ini, secara khusus kita masih terbatas terkait dengan kapasitas, bukan kualitas kapasitas kita yang terbatas, sehingga pemimpin ada di tingkat birokrasi, jadi terkadang
kita menekan kepada setiap dosen untuk pada saat melakukan pidana terbatas sekali, karena masih kita fokus kepada pengembangan proses pembelajaran. Ya. Jadi kalau ada pemimpinan sesuai dengan kriteria yang sudah ada pada slide ini, memang belum sebenarnya kita lakukan investasi khusus di fakultas ekonomi. Ya, bagus sekali Pak, sudah kita tangkap. Nanti bisa di-share. Iya, bagus sekali sudah kita tangkap substansi. Iya. Saya bisa menjelaskan lanjutannya, Pak. Ya, terima kasih sudah merespon. Artinya message yang ada di dalam web, modul di web itu sudah bisa tertangkap dan bisa direspon oleh institusinya Pak Simpson ya, Pak Simpson ya. Ya, bagus sekali. Di sini ada fasilitator. Ini ada Prof. Laksono, ada Dr. Iskandar, Dr. Sini. Ada partisipan yang dari NTT di sini. Nanti bisa melakukan interaksi bersama kita. Diskusi tidak terbatas pada presentasinya Pak Simpson, tapi bagaimana sportif leader itu bisa diaplikasikan di perguruan tinggi yang yang dipimpin oleh bapak-bapak yang ikut di dalam bagian dari HAM USM ini. Saya kira begitu dari saya, Pak Simpson. Ini akan ada komen dari Pak Iskandar. Sekali lagi selamat siang Pak Simpson. Saya nanti. Terima kasih atas presentasinya. Halo, terdengar Pak? Terdengar? Halo? Oke, baik Pak. Baik, saya sudah melihat presentasi Bapak ini, dan saya mengerti bahwa Pak Rektor sudah instruksi kepada para dekan, termasuk Pak Simpson sendiri, untuk menyusun suatu master plan pada setiap fakultas. Nah, apakah Bapak sudah presentasi juga kepada pihak rektorat, dan apakah sudah mendapatkan persetujuan dari beliau? Ya, bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, master plan pengembangan fakultas pada bulan Juli. Pada bulan Juli, pada bulan Juli kemarin, kita semua dokumen yang ada di fakultas sudah kita serahkan ke pihak rektorat untuk mereview kembali setiap usulan-usulan dari setiap fakultas terkait dengan master plan pengembangan fakultas. Kami sudah mengirimkan ke rektorat untuk mereka mereview setiap master plan dan itu ya kami menantikan informasi lanjutan dari universitas terkait dengan master plan yang kami sudah susun ke tingkat universitas saat ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Simpson. Jadi dari pihak rektorat sudah mendapatkan persetujuan, dan itu akan dilaksanakan untuk tahun ini atau tahun depan, Pak? Iya. Kebetulan karena ini jabatan rektor ini sudah hampir berakhir, tahun depan sudah berakhir, tapi ini merupakan bagian dari program kerjanya pejabat rektor yang sekarang ini, rektor saat ini. Baik, terima kasih Pak Simpson. Ini mungkin Prof. Laksono akan memberikan pertanyaan. Iya, halo Pak. Halo, Pak Simpson, ya. Saya mau tanya mengenai halo Pak. Ya. Jadi mengenai Renstra tadi, ini tadi saya dengar Pak Rektor mau dipilih kembali atau akan ada yang baru, Pak?
Pak, ini terkait dengan ketersediaan berapa sih SDM kita yang siap untuk menjadi pemimpin di investasi. Jadi Pak, kalau mengenai itu saya tidak banyak berkomentar karena ini Senat yang menentukan, Pak, Senat yang menentukan. Ya, artinya gini, Pak Rektor sekarang baru masa pertama atau sudah kedua? Baru pertama, Pak. Oh, baru pertama. Jadi ada kemungkinan dipilih kedua ya. Jadi Ya, masih. Oke. Ya, ada peluang itu kemungkinan. Ya. Ya, Pak. Kemudian pertanyaan saya. Ya, silakan, Pak. Ya, selama ini ya, rencana strategiknya itu Iya. dipakai tidak untuk pedoman menyusun rencana anggaran tahunan RKAP? Untuk LKP tahunan dari Pak, jadi model seperti yang Bapak tahu bahwa kita di perguruan tinggi ini khususnya kita hanya berhak untuk mengelola pertama terkait dengan penggunaan duit. Karena kita berhak mengelola, merencanakan berdasarkan kita punya PNBP, Pak. Berapa jumlah mahasiswa yang kita terima, itulah jumlah itu yang kita kelola di fakultas. Kemudian bentuk pengelolaan dana yang terbatas kepada jumlah mahasiswa, Pak, dengan jumlah penelitian yang memang ada PNBP di 3 fakultas sebesar 70% dari PNBP itu. Sementara lebih daripada itu, dana bersifat operasional itu dikelola dan direncanakan oleh kita fakultas hanya mendapatkan hasil perencanaan dari setiap tingkat universitas. Jadi untuk perencanaan anggaran kita hanya berhak merencanakan mengelola keuangan berdasarkan PNBP yang ada di fakultas kita. Jadi kalau misalnya tahun depan kita rencanakan PNBP berapa, itu target kita. Itu yang bisa kita kelola. Sementara yang bersifat operasionalitasnya itu dikelola dari tingkat universitas. Ya. Jadi belum PLU, Pak ya? Ya, Pak, kita belum Pak. Ya. Kalau PLU kan enak, kita sendiri merencanakan keuangan, ya, Pak. Tapi ya kita masih pengelolaan dalam pengembangan maksudnya ke sana, Pak. Kita BLU dalam proses pengembangan, ini dalam rangka perencanaan desain master plan itu kita mengarahnya semua ke sana, Ini sudah berapa tahun ini. Oke. Ya. Jadi ada rencana, Pak ya, untuk jadi PLU, Pak. Ada rencana. Iya, Pak. Ini sudah dalam tahap pengerjaan. Jadi ada sejumlah naskah akademik yang sudah dilakukan oleh tim untuk dalam rangka mengarah kepada BLU. Kita lakukan sudah hampir 2 kepemimpinan, sudah 4 tahun, 8 tahun ini kami sudah terus berupaya mengarah kepada BLU, Pak. Ya. Oke. Ya, makasih, Pak. Ya, makasih. Ya. Ya, Pak Simpson. Pak. Ya, Pak Simpson. Ya, dengan Ya, saya halo, lagi. Pak. Ini Ya, Pak Singge untuk yang fasilitator mobil tua bisa berinteraksi dengan Pak Simpson. Silakan ya, Pak Simpson. Iya. Pak Simpson bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa, Pak. Sangat jelas sekali. Oh iya, terima kasih Pak Simpson. Saya senang sekali mendengarkan penjelasan program Bapak Iya. pada modul 1 dan itu saya kira menjadi landasan yang baik untuk modul 2, Pak. Pada modul 2 Iya, iya. itu kita ingin memandang
sportive leadership itu sebagai kepemimpinan yang bersifat mendukung semua staf Pak, supaya mereka mencapai kemampuan puncaknya. Jadi bagaimana pimpinan fakultas itu bisa mendukung staf-stafnya termasuk mahasiswanya supaya bisa mencapai kemampuan puncak. Nah, dalam kaitan itu supaya nanti apa yang dilakukan para staf, dosen, karyawan dan sebagainya, masih mendengar saya Pak ya? Masih Pak, masih mendengarkan. Oh iya. Ya, supaya apa yang diupayakan oleh para staf itu sesuai dengan kebijakan fakultas, maka menjadi tugas pimpinan untuk bisa mengkomunikasikan arah pengembangan dengan baik. Harapannya nanti ada sinergi, kemudian juga fokus kegiatan itu mengarah pada pengembangan jangka panjang. Maka untuk itu menyusun renstra, menyusun rencana operasional, menyusun program dan sebagainya menjadi sangat penting. Itu dibahas di modul 2 Pak. Silahkan nanti modul 2 itu setelah ada waktu ya Bapak yang terwakil dilanjut. Nah, sudah ada respon ya Pak ya, itu ya saya sudah diberitahu ada respon yang sudah diberikan. Silahkan kalau Bapak ingin menjelaskan Pak mengenai apa-apa respon Bapak itu. Oh, iya. Jadi memang dalam konteks perencanaan beliau ini Pak, beliau sudah ini kurang lebih dua kemungkinan ini. Yang pertama terakhir sampai dari rektor yang sekarang ini dalam upaya kurang lebih 8 tahun kita berupaya untuk membuat status kita ke anak dulu, dan pada awal Agustus ini mungkin kalau dari Pak Simpson tadi agak panjang, tetapi dari saya hanya saya berpikir bahwa pada sesi pertama ini adalah modul 1, sehingga mungkin saya hanya menyiapkan tentang bagaimana tata kelola atau kebijakan di Fakultas Pertanian ini dan tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa NTT ini adalah daerah yang agak unik dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kenapa demikian? Karena NTT ini mempunyai ciri biofisik yang berbeda, di mana curah hujannya biasanya sangat rendah dengan lama musim hujan yang sangat pendek dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga daerah NTT ini disebut sebagai daerah lahan kering, dan kemudian ditandai juga dengan daerah-daerah kepulauan terdiri dari banyak pulau, dan setiap pulau mempunyai ciri-ciri yang juga berbeda. Dan karena itu maka Fakultas Pertanian menyusun visi di mana Fakultas Pertanian ini seharusnya mampu menjadi pusat unggulan dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian lahan kering yang berbasis pada kepulauan. Sedangkan visinya yaitu bahwa Fakultas Pertanian menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang pertanian, dan saat ini juga masih bergabung dengan perikanan dan kelautan, tetapi tahun depan mulai bentuk satu fakultas yang baru,
ya, dan untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian berdasarkan visi dan misi ini kemudian disusun beberapa tujuan yang ingin dicapai, ya, seperti tertera di sini: menyiapkan peserta didik yang dan menghasilkan lulusan yang memenuhi kemampuan akademik secara profesional dan tangguh, khususnya di bidang pertanian lahan kering dan juga perikanan dan kelautan. Dan juga diharapkan dapat mengembangkan dan menyebarluaskan iptek yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari masyarakat. Dan juga yang tujuan yang berikutnya adalah memantapkan sistem pengelolaan kelembagaan dari Fakultas Pertanian. Dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ada beberapa strategi yang disusun oleh fakultas, tetapi strategi ini cukup panjang. Saya hanya ambil beberapa contoh saja untuk mendukung atau untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, strategi ada beberapa strategi yang kami anggap penting, yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan kapasitas dosen dengan mendorong dosen-dosen yang belum S2 dan S3. Lalu juga di bidang penelitian, fakultas memberikan dorongan kepada setiap dosen untuk ikut berkompetisi dalam setiap penelitian, baik itu penelitian dari dikti atau sumber-sumber dana yang lain. Dan juga dengan demikian diharapkan bahwa dari hasil-hasil penelitian ini dosen-dosen bisa menulis di jurnal-jurnal yang ada, baik yang jurnal nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, ini adalah strategi yang dikembangkan oleh pihak universitas, yaitu mengembangkan laboratorium lapangan khusus untuk lahan kering dengan cara membangun laboratorium di lapangan, menyiapkan sejumlah dana untuk pengadaan lokasi laboratorium dimaksud. Nah, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan itu tentu ada tantangan-tantangan yang kami hadapi. Yang pertama sekali yaitu bahwa tidak semua dosen mau memanfaatkan kesempatan untuk sekolah lanjut, ya, terutama untuk dosen-dosen yang sudah berusia di atas 40 tahun. Biasanya mereka agak sulit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk mengatasi hal ini sebetulnya ada kebijakan dari rektor yang lama, yaitu dengan cara yang mau sekolah S2 di Undana diberikan potongan harga SPP, mereka hanya bayar setengah. Kemudian dosen-dosen yang sudah senior boleh sekolah di luar NTT dengan tetap sebagai, misalnya sebagai pimpinan, ada yang dekan, ada yang pembantu dekan, malah ada kepala-kepala lembaga. Mereka boleh mengikuti kuliah di luar tanpa harus meninggalkan tugas-tugas mereka. Dan saat ini ada sekitar 60 orang kalau tidak salah yang sementara S2 dan S3 di luar NTT. Lalu yang kedua,
minat dosen untuk meneliti juga masih terbilang rendah. Kenapa kami katakan demikian? Karena terbukti setiap tahun yang mengajukan proposal itu ya hanya orang itu saja. Ya, jadi ya kalau memang ada yang punya atensi yang tinggi untuk meneliti, tetapi ya hanya orang-orang itu saja. Biasanya yang sudah ya golongan di atas biasanya sudah ya apakah tidak punya waktu atau tidak punya minat lagi untuk melakukan penelitian. Kemudian tantangan yang lain lagi yaitu kalau saya baca di dalam modul-modul yang ada ini, saya kira permasalahan hampir sama di semua tempat gitu ya. Banyak staf-staf dari Fakultas Pertanian yang kemudian menjadi pimpinan. Sekarang ini yang menjadi rektor adalah profesor kami di Fakultas Pertanian, sehingga otomatis mereka tidak lagi bisa mengajar secara penuh, dan saya pikir itu juga menjadi kerugian bagi Fakultas Pertanian. Ada beberapa dosen lagi menjadi misalnya pembantu rektor. Sekarang ini pembantu rektor dari Fakultas Pertanian itu pembantu rektor 2, pembantu rektor 4, ya, sehingga otomatis tenaga kami di Fakultas Pertanian semakin berkurang. Kemudian yang ketiga tentang pengembangan laboratorium sebagai pendukung. Laboratorium kami punya sebetulnya kami punya fasilitas di fakultas yang tidak kalah dengan fasilitas yang dimiliki oleh universitas lain. Namun yang menjadi kendala bagi kami adalah kurangnya staf yang bisa mengoperasikan alat-alat itu, alat yang dibeli dengan harga yang mahal, tetapi kadang-kadang masih ada alat yang masih dibungkus begitu ya, belum bisa dimanfaatkan karena kurangnya tenaga yang terampil dalam penanganan alat-alat itu ya. Jadi kami sedang dalam pembahasan kenapa kita membeli alat. Kadang-kadang kita membeli alat bukan karena kebutuhan kita, tetapi karena keinginan saja begitu. Jadi itu menjadi beberapa persoalan yang kami hadapi di sana, terutama dalam pengembangan SDM kami, yaitu dosen-dosen yang notabene adalah tulang punggung daripada pengembangan Fakultas Pertanian ini. Saya kira itu saja yang kami dapat sampaikan khusus tentang permasalahan dalam pengelolaan di fakultas kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Linca. Saya kira ada partisipasi. Berdasarkan pembangkangan atau dari Ibu yang sudah menyampaikan presentasi tadi, memang ini kayaknya hampir mirip dengan apa yang kami alami di Universitas Karyo ini. Universitas Karyo ini adalah salah satu universitas Islam negeri yang ada di Riau, yang sudah kalau dibandingkan fasilitas, kami sudah menjadi universitas nomor 1 di Sumatera ini. Dari segi fisik, bangunan, dan SDM-nya. Namun permasalahan yang kami hadapi memang karena kami masih bersifat baru, tentu masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan, sama seperti dengan yang disampaikan Ibu tadi. Dengan fasilitas yang sudah diberikan, kebetulan kami dapat bantuan juga dari Islamic Development Bank, dengan berbagai fasilitas yang sudah diberikan, tetapi dengan sumber daya SDM yang belum memadai, tentu dalam prosesnya belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal gitu. Jadi ini kami mohon pencerahan dari Bapak atau Ibu yang sebagai narasumber hari ini,
Bagaimana kiat-kiat artinya langkah-langkah yang perlu kami tempuh untuk memperbaiki situasi dan keadaan seperti ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Nuardi. Ini koneksinya bagus sekali. Antara sebentar ada suara. Ya, suaranya bagus sekali. Pak Nuardi juga bisa mendengar suara saya dengan jelas juga ya Pak Nuardi ya. Pak Nuardi bisa mendengar suara saya juga dengan jelas. Halo? Halo Pak Nuardi? Halo? Oke. Pak Nuardi, walaupun nanti Pak Nuardi mau jadwalnya jam 12, nanti masih tetap bisa mengikuti kita sesuai dengan jadwal ya Pak Nuardi ya. Oke. Saya ingin masukkan apakah modul-modul yang sudah kita taruh di web itu bisa dipahami dan juga disesuaikan atau direspon dengan fakultas yang Pak Nuardi ada di sana. Nah, apakah jam yang kedua yang nanti jam 12 dari fakultas Pak Nuardi bisa mau presentasikan respon dari bahan-bahan yang ada di web. Bahan-bahan yang ada di web. Silakan dijawab Pak Nuardi. Halo? Halo, Pak Nuardi? Bisa mendengar suara saya? Pak Nuardi? Halo, Pak Nuardi? Bisa mendengar suara saya? Iya, mohon direspon pertanyaan saya tadi, Pak Nuardi. Silakan. Suaranya. Ya, jadi pertama, apakah modul yang ada di web itu bisa diakses dan bisa dipelajari bersama dengan teman-teman? Bagaimana Pak Nuardi? Modul yang sudah ada di website ini sudah kami coba download, kemudian kami diskusikan dengan Pak Dekan, dengan pembantu Dekan 1 sampai pembantu Dekan 2 dan pembantu Dekan 3. Baik, untuk para partisipan ada kesempatan terakhir untuk berinteraksi dengan kita. Pak Simpson, Pak Nuardi atau Pak Muhammad Yani akan segera kita tutup. Kalau nanti akan kita mulai lagi jam 12, tapi ada kesempatan sedikit kalau ada hal yang perlu disampaikan ke kita. Silakan. Tidak ada? Baik Pak, kalau begitu untuk sesi ini kita tutup. Kemudian nanti akan kita bertemu lagi untuk partisipan yang ada di Indonesia bagian Barat. Terima kasih Pak semuanya atas partisipasinya, dan mohon untuk modul-modul yang ada, terutama yang modul 3 yang belum didiskusikan, mohon untuk bisa dipelajari dan nanti akan kita diskusikan webinar dalam webinar seperti ini. Halo, ada partisipan muncul ini tadi? Pak Rustam? Halo Pak Rustam? Ya sudah, nanti kita ikutkan jam 12 saja. Kalau begitu kita tutup untuk sesi ini Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.